Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Bertemu lagi dengan saya Nur Isna ini di channel Nur Isna. Seperti biasanya, saya akan menceritakan kisah horor di sekitar kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah horor yang berjudul Gedung Berhantu Tempat KKN. Sebut saja namanya Fiona. Dan ini kisah Fiona saat KKN atau kuliah kerja nyata. Fiona beranjak dari semester 6 di mana setiap mahasiswa wajib untuk mengikuti kuliah kerja nyata. Saat itu pembagian kelompok diatur oleh naungan universitas. Terbentuklah kelompok KKN Fiona yang terdiri dari berbagai fakultas dan jurusan yang berbeda. Kuliah kerja nyata dilaksanakan saat bulan puasa, tepatnya bulan Juli. Sebelum mereka melakukan KKN di lokasi, terlebih dahulu mereka melakukan pembukaan KKN bersama rektorat. Posisi saat itu liburan kuliah sedang berlangsung, dan Fiona pulang ke rumah. Fiona berangkat dari rumah ke terminal. Jujur hati Fiona udah tidak enak. Bahkan saat Fiona naik ke bus itu, Fiona sekilas melihat kaca depan bus retak. Dan Fiona sempat berpikir kalau dia tidak bakal selamat sampai tujuan. Pada saat itu, bis yang Fiona tumpangi penuh. Jadi Fiona terpaksa duduk di depan dan tepatnya tempat duduk kernet. Perjalanan keluar dari terminal itu masih aman terkendali. Hingga tiba di jembatan dekat pom bensin. Posisi di depan bis yang Fiona tumpangi ada 2 mobil kecil dan 1 bis besar. Secara logika, walau bis kecil pun untuk melewatinya itu tidak mungkin. Tetapi bis yang Fiona tumpangi nekat untuk melanjutkan. Bisnya menerobos 2 mobil kecil dan 1 bis besar. Saat hampir bisa mendahului, di depan sudah ada truk yang siap menghantam. Supir pun menghantam bis ke sisi kiri jembatan dan di sisi Fiona berada. Fiona masih ingat banget. Dan Fiona tahu bis itu menghantam tiang jembatan. Setelah itu sopir membanting setir ke sebelah kanan. Setelah itu semua lenyap seketika seperti mimpi. Saat Fiona sadar, Fiona berada di puskesmas terdekat di lokasi kejadian kecelakaan. Fiona mencari keberadaan tas Fiona dan Fiona berniat untuk menghubungi orang tua Fiona. Fiona tidak sadar saat itu kepala Fiona bocor dan darah sudah membasahi seluruh jaket yang Fiona gunakan. Sampai seorang suster menenangkan Fiona dan menyuruh Fiona untuk berbaring di kasur untuk menjahit luka Fiona. Fiona dapat jahitan 6 di kepala dan 4 di dagu. Fiona bersyukur Fiona masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup. Setelah ada orang yang baik hati meminjamkan handphonenya, 1 jam kemudian Mama Fiona datang dengan teman kantornya. Mereka tidak menyangka jika musibah ini terjadi. Ya, jika Tuhan memang berkehendak maka terjadilah. Tetapi ingat, Tuhan selalu punya rencana indah di balik badai. Fiona pun dibawa ke RSUD dan langsung dibawa ke IGD. Jika ingat kejadian itu, memang keajaiban yang luar biasa. Dan Fiona masih hidup. Karena saat Fiona melihat bis yang Fiona tumpangi begitu hancur, apalagi bagian depan, tepatnya bagian Fiona duduk, itu udah hancur parah. Bahkan saat Om Fiona berkunjung ke rumah sakit, dia bilang bahwa nyawa Fiona seperti kucing dengan 7 nyawa. Selalu beruntung dengan keselamatan. Bahkan Om Fiona bercerita bahwa tragedi yang terjadi setelah banting setir ke kiri dan terus banting setir ke kanan, bis itu terbalik dan terseret cukup jauh, berputar 360 derajat. Betapa bersyukurnya Fiona masih diberi nafas dan masih bisa berjalan. Fiona dirawat di rumah sakit karena Fiona kena gagal otak ringan. Harus beristirahat selama seminggu di rumah sakit. Takutnya ada gejala yang membahayakan.
Selama Fiona di rumah sakit, selama itu pula kegiatan KKN berlangsung. Fiona hanya memantau perkembangan melalui grup, dan banyak teman-teman perempuan Fiona yang chat pribadi ke Fiona. Katanya ada keganjalan di tempat mereka tinggal. Jujur, Fiona tidak tahu apa itu. Sampai satu orang cerita sama Fiona, yaitu Diana. Dia menceritakan titik permasalahan awal di mana cewek-cewek lagi nongkrong di depan kamar. Saat itu maghrib, hingga satu orang bernama Dita berkata bahwa ada kuntilanak yang lagi melayang ke arah mereka. Otomatis anak cewek histeris dan lari masuk ke kamar. Tetapi Dita tetap terpaku di luar. Itu sudah keganjalan, namun diabaikan oleh mereka. Setelah kejadian malam itu, banyak perubahan sikap yang terjadi terhadap Dita. Bahkan menjelang maghrib, lagi-lagi terjadi keanehan kepada Dita. Ia berjalan sendirian menuju kamar mandi lantai 1. Sempat ditanya oleh Muiz, "Dit, lo berani sendiri ke bawah?" Dita menjawab, "Iya, Fiona berani ke bawah sendirian." Setelah kejadian itu berlalu, Muiz melanjutkan kegiatannya. Setelah kejadian itu, Dita mulai menjadi aneh. Dia setiap malam menggerang. Jujur, Fiona memang belum ke sana, hanya menduga bahwa Dita ditempeli oleh dua makhluk. Tetapi Fiona pendam. Fiona hanya bilang bahwa dia ditempeli oleh Mbak Kunti. Di sini Fiona bukan indigo, bahkan Fiona tidak bisa melihat mereka yang tak kasat mata. Fiona hanya bisa merasakan keberadaan mereka. 1 minggu berlalu, Fiona keluar dari rumah sakit dan langsung menuju tempat KKN Fiona berada. Sesampainya di sana, Fiona disambut baik oleh teman-teman. Mereka banyak cerita, bahkan Hani bilang bahwa teman-teman perempuannya membuat grup sendiri. Fiona kelimpungan harus bagaimana, dan akhirnya Fiona berusaha netral senetral mungkin. Tempat tidur Fiona memilih di tempat paling pojok. Hari pertama Fiona tidur di ruangan itu masih belum terjadi apa-apa. Hari kedua pun sama, sampai ada teman Fiona yang bilang bahwa ada temannya perempuan yang paling resek yang Fiona kenal. Bayangkan saja dia punya uang. Bayangkan saja, dia bangga punya uang, tapi kasur aja tidak sanggup buat beli. Bahkan kasur Fiona yang kecil minta dibagi 2. Jujur, Fiona merasa kesal. Dia sombong selangit, tapi nyatanya tidak seperti kesombongannya. Paginya Fiona bercerita sama mereka. Terus Dita menawari Fiona untuk tidur di sebelah dia, dan Fiona menurutinya, dan kasur Fiona biar ditempati oleh cewek yang resek tadi. Pada hari ketiga, Fiona pun tidur di sebelah Dita. Pada tengah malam, pas semua orang tertidur, Fiona terbangun oleh suara gereng halus, tapi terdengar di kuping Fiona. Fiona bangun, dan Fiona berusaha membangunkan Dita, tetapi Dita tidak bangun-bangun. Pada akhirnya, Fiona memakai kukunya untuk menancapkan kelekungan tengah di bawah hidung di atas mulutnya. Tidak berhasil juga, hingga suara gerengan itu berganti dengan suara gerengan yang kasar, seperti suara lelaki. Entah kenapa Fiona tampar dia sekeras mungkin sampai beberapa teman perempuannya terbangun. Dita terbangun saat itu. Teman Fiona bertanya kepada Dita, "Lo gak sakit kan?" Fiona tampar keras. Dia bilang kalau dia tidak merasakan apa-apa, bahkan sakit pun tidak. Saat itu dugaan Fiona kuat sekali bahwa Dita terkena di 2 tempat. Pertama di depan kamar dengan Mbak Kunti, dan kedua di kamar mandi dengan Mas Genderuwo. Fiona juga mengalami kejadian di mana Fiona susah tidur. Fiona selalu bawa earphone kemanapun. Itu karena saat Fiona gak bisa tidur, Fiona bisa dengerin lagu. Pada saat itu tanpa sadar, hingga terdengar azan berbunyi. Bertepatan azan berbunyi, terdengarlah tangisan suara perempuan. Seluruh tubuh Fiona merinding. Cepat-cepat Fiona pasang earphone
dan Fiona berusaha untuk tidur. Paginya Fiona bercerita sama Diana. Kata Diana, sebenarnya di belakang gedung banyak. Paginya Fiona bercerita sama Diana. Kata Diana, sebenarnya di belakang gedung banyak, namun sudah dipagari oleh kakaknya, hingga mereka yang tak kasat mata tidak bisa masuk. Bahkan dia juga mengalami ada suara kuku yang seperti menyakar-nyakar kaca. Banyak keanehan yang mulai terjadi hingga mereka memutuskan jika ke lantai 2, tepatnya kamar mereka, saat posisi kosong, diwajibkan membawa temannya. Mereka berusaha fokus untuk segala program kegiatan mereka, mulai mengecat desa, melakukan praktek di balai desa, kunjungan di sekolah, pembuatan permen susu di balai desa untuk ibu-ibu PKK, dan saat setelah maghrib tiba, mereka mengajar pelajaran untuk SD, SMP, dan SMA. Mereka juga tahu bagaimana mengatasi Dita dengan cara tidak membuatnya ketawa berlebihan ataupun sedih berlebihan. Dan hal itu efektif. Hingga 4 hari sebelum kepulangan mereka berkumpul di depan kamar sekitar jam 7 malam. Fiona tahu kehadiran Mbak Kunti di pohon tersebut, tapi mereka tidak pedulikan sampai hawa panas itu menerpa Fiona, Diana, dan Nyoman. Fiona bilang ke Nyoman jika Mbak Kunti itu ada di pohon. Dia tahu karena dia juga merasakannya. Diana dengan kameranya menjepret pohon itu dan terlihat cahaya samar-samar di pohon membentuk sosok. Fiona semakin tidak nyaman. Fiona berharap rapat ini segera berakhir. Rapat berakhir pukul 8 malam. Akhirnya beberapa orang ke kamar, sisa 3 orang di luar kamar, yaitu Gadis, Yeni, dan Nazir. Mereka bermain gitar sampai tengah malam. Fiona lebih memilih di kamar, dan Fiona menghubungi teman Fiona yang tahu hal-hal seperti ini. Fiona bercerita dari awal dan Fiona tanya bagaimana magerin gedung ini. Dia bilang beli garam gerosok dan taburkan di sekeliling gedung setelah maghrib. Terus dia bilang untuk membeli kunyit untuk diminumkan ke Dita. Paginya, Fiona dan Diana membeli garam gerosok, begitu juga kunyit. Setelah itu, aktivitas berlanjut seperti biasanya hingga menjelang setelah maghrib. Fiona dan Diana ingin magerin keliling gedung. Dia pun ingin ikut serta. Fiona tanya, apa dia berani? Katanya, ya berani aja. Emang tuh anak gak ada rasa takutnya. Setelah mengitari gedung dengan membaca doa, suasana begitu tenang. Ya, tenang. Tapi Fiona dan Diana harus tetap bertahan dengan beban yang mereka bawa. Badan mereka terasa berat banget. Fiona baru tahu ternyata ini resiko kalau magerin. Fiona menyerahkan kunyit yang sudah diracik ke Dita untuk diminum, dan sisanya Fiona taruh di bawah kasur Dita sambil Fiona kasih air di bawah kasurnya. Pesan teman Fiona, jangan sampai di tempat situ ada keributan. Tetap damai agar tidak memancing mereka yang tak kasat mata. Malam ini ada rapat lagi. Fiona sempat menentang keputusan sepihak dari ketua mereka, karena tanpa didiskusikan mengeluarkan dana. Setelah rapat selesai, ketua mereka keluar dan Fiona dan Diana dan Dita kembali ke kamar. Dit, gimana perasaan lo? Tanya Fiona. Tenang Vi, udahan. Syukur deh, mending lo sekarang istirahat, ucap Diana. Dita pun istirahat. Fiona dan Diana tetap standby di kamar. Karena jujur, Fiona beberapa hari ini punya firasat tidak enak tentang Dita. Fiona takut Dita kesurupan, itu saja yang Fiona takutin. 2 jam berlalu begitu damai. Di kamar ada beberapa yang sudah mulai tertidur, kecuali Fiona dan Diana yang tetap terjaga. Ada beberapa di luar kamar yang masih dengan gurauan mereka, hingga di depan kamar terjadi kursi ditendang. Detik itu juga Dita mengigau. Fiona numpain air panas di pojokan, katanya sambil nangis. Dit, bangun Dit, kata Fiona. Fiona berusaha membangunkan Dita dengan cara apapun, hingga ia bangun dan menangis sesegukan. Dia bilang badannya gemetar. Lo harus lawan Dit, jangan mau dikuasai, omong Fiona. Jujur tangan Fiona di punggung Dita mulai tidak kuat, bahkan dibantu oleh Dewi. Dan Dewi pun tidak sanggup.
Hati Fiona cuma bilang, jangan sampai Dita tidur, kalau gak dia akan dikuasai sepenuhnya. Fiona berteriak, hei panggil cowok yang badannya paling besar, tolong. Akhirnya ada beberapa teman Fiona yang ke kamar untuk memanggil Muiz karena badannya yang paling besar. Dia pun memegang punggung Dita. 3 orang yang memegang, sungguh itu masih berat banget. Teman-temannya Fiona membacakan surat kursi. Kondisi Dita hanya menangis tidak jelas hingga dia terdiam dan Fiona berusaha menghubungi teman Fiona. Fiona bercerita, dia cuma bilang tanya siapa nama dia. Kalau gak ada jawaban berarti itu masih ada yang merasukinya. Fiona bertanya kepada Dita, siapa nama kamu? Siapa nama kamu? Tak ada jawaban dan yang terjadi malah gerangan kasar dan berontakan. Beberapa orang berusaha untuk memegangi kakinya, tangannya, dan mereka memeganginya sambil membaca doa. Tanpa sadar, mereka terseret cukup jauh, 1 meteran dari tempat awal Dita berada. Fiona merasa memang di pojok ruangan itu ada sosok besar yang mengawasi mereka. Dan teman Fiona juga membantu dari jauh agar lekas selesai. Fiona bilang ke Dita, Dit lawan. Fiona yakin lo bisa ngelawannya. Jangan mau kalah sama mereka, ucap Fiona ke Dita. Akhirnya Dita sadar juga. Fiona bertanya kembali nama dia dan dia menjawab. Bahwa namanya Dita. Saat itu suasana kacau balau. Sebagian anak perempuan tidak berani untuk tidur di kamar cewek. Mereka mengungsi ke kamar cowok. Tetapi ada beberapa pula yang masih stay di kamar. Seperti Fiona dan Diana yang menjaga Dita hingga pagi. Sampai hari terakhir KKN, semua damai. Tidak terjadi apa-apa dan beruntungnya tidak terjadi kembali kejadian beberapa hari yang lalu. Mereka pulang ke rumah masing-masing dengan damai. Seminggu setelah KKN, Fiona sama Nancy main ke rumah Dita karena Fiona ada kabar bahwa Dita setiap menjelang maghrib diruqyah. Tidak hanya itu, beberapa teman Fiona diganggu oleh penunggu gedung itu. Ada 2 kategori orang yang tengah malam berisik bertemu dengan Mas Genderuwo dan orang yang berpacaran bertemu dengan Mbak Kunti. Di rumah Dita, entah kenapa Fiona terlintas bertanya yang gak wajar, tapi tercetus begitu aja. Fiona bertanya, Dit, lo dibisikin apa sama mbaknya? Dan Dita menjawab, gue disuruh lompat dari lantai 2. Jujur Fiona kaget. Untung dulu pas kejadian itu firasat Fiona benar. Misal Fiona dan Diana lebih memilih ikut nongkrong di luar. Bagaimana nasib Dita? Fiona gak bisa bayangin itu semua. Dan yang pasti KKN tidak ada lagi di mata kuliah. Dari ini semua ada beberapa pembelajaran yang Fiona ambil. Pertama, kita adalah tamu, maka harus ada permisi terlebih dahulu. Kedua, menjaga sopan santun, entah itu perbuatan atau perkataan. Ketiga, jangan pernah berisik di tengah malam, karena bukan manusia saja yang terganggu, tetapi juga makhluk yang tak terlihat. Dan keempat, jangan membuang sesuatu secara sembarangan di tempat baru, karena kita tidak tahu kondisi tempat itu bagaimana. Sekian cerita dari saya tentang gedung berhantu tempat KKN. Jangan lupa like and subscribe video ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membagikan kisah horornya, bisa membagikan ceritanya melalui email yang tersedia di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.